Adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, shalom. Wah, Kaneta, kita ketemu lagi ya sama adik-adik ya di ibadah online sekolah minggu GP Anugerah. Ya nggak apa-apa ya Kak, walaupun online lagi, tapi kan kita tetap sukacita, sama-sama aja kayak beribadah biasa. Ya gitu. Adik-adik jangan sedih ya, walaupun kita ibadah online, tapi tetap semangatnya sama kayak kita ibadah di gereja ya. Kita doakan kita bisa ketemu lagi dalam waktu yang secepatnya ya, Kaneta. Iya, kan nggak enak juga ya ibadah online terus, tapi tetap semangat ya adik-adik. Sama seperti Kaminda dan Kaneta yang hari ini semangat juga nih dalam melayani adik-adik. Oke, kita mau naikkan pujian kita hari ini, terus kita mau bersorak-sorak buat Tuhan kita, Tuhan Yesus, karena semuanya yang sudah Dia berikan buat kita. Tuhan Yesus tetap baik buat kita, apapun yang terjadi saat ini, apapun yang adik-adik alami, yang ada di hadapan adik-adik, kita percaya Tuhan tetap Allah ya, baik buat kita ya. Kita mau naikkan pujian ini dulu ya. Hari ini kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan buat kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk adik-adik kami yang saat ini ada di layar YouTube Tuhan. Biarlah adik-adik boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah hari ini. Hai dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Aduh,
panas ya di sini. Semangat ya. Iya. Oke adik-adik udah siapin semuanya ya. Alkitabnya pasti udah standby ya di dekat adik-adik nih. Nanti kan mau ada firman Tuhan. Terus pastinya adik-adik udah mandi, udah rapi semuanya. Pokoknya udah siap untuk puji sama Tuhan ya ternyata ya. Oke. Yuk kita naikkan pujian buat Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya di tempat adik-adik. Kita sama-sama. Jangan lupa pakai belakangnya ya. Iya, kita percaya Tuhan Allah di tengah kita, di tengah adik-adik, di tengah kakak muda dan kakak Neta satu juga ya. Kita nyanyi sama. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lagi sekali lagi. Besar. Sekali lagi. Besar. Apa? Besar. Puji Tuhan. Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Masih ada pujiannya lagi teman-teman untuk adik-adik ya. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar, upahmu
pastinya udah semangat ya, udah bersuka cita sama-sama dengan Kak Minda dan Kak Neta di sini. Kita mau masuk firman Tuhan. Ada satu lagu yang mungkin adik-adik belum ngerti nih lagunya, tapi kita mau belajar sama-sama ya lagunya. Tapi kalau nggak tahu bisa baca ya. Iya pastinya. Oke, lagunya bilang begitu, ajarku mengerti. Adik-adik nanti bisa lihat di saluran YouTube yang lain juga ya, ada kok. Oke, kita mau belajar lagu ini sambil siapkan hati adik-adik, siapin Alkitabnya juga, siapin buku catatan kecilnya juga ya, buat nyatet firman Tuhannya supaya teringat. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami boleh dapat kesempatan untuk beribadah online. Kami yakin percaya walaupun hanya online, Tuhan Yesus selalu menyertai dengan kami, selalu ada di sisi kami ya Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus yang berkati kami supaya menjadi anak yang duduk diam dan anak yang taat. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya kalian yang di rumah? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, ibadah kali ini memang berbeda, hanya online. Tapi kita sama-sama mau berdoa supaya Indonesia semakin baik dan semakin pulih, dan kita boleh beribadah sama-sama lagi di sekolah minggu. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Samuel 9 ayat 1-13. Nah, tapi adik-adik boleh baca selengkapnya di rumah. Kakak bacakan di ayat 2 Samuel 9 ayat 3-6. Judul perikopnya adalah Daud dan Mephiboset. Ayat ketiga, kemudian berkatalah raja,
Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodabar. Ayat 5, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodabar. Dan ayat 6, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Nah, jadi zaman dahulu kala sebelum Daud menjadi raja seperti yang di firman Tuhan kali ini, jadi Daud itu punya musuh namanya Saul. Nah, Saul dan Daud ini sering berperang, tapi Daud punya teman namanya Yonatan. Yonatan itu adalah anaknya Saul. Nah, Daud dan Yonatan itu saling mengasihi sampai akhirnya Daud menjadi raja. Tapi sebelum Daud menjadi raja, Daud berjanji sama Yonatan kalau Daud akan merawat keluarga Yonatan dan juga Saul. Nah, di firman Tuhan kali ini kan Daud sudah menjadi raja. Akhirnya Daud teringat sama janjinya dia pada zaman dahulu pada Yonatan, kalau Daud ini mau merawat keluarga Yonatan dan juga keluarganya Saul. Seperti di ayat 3, Daud menanya kepada hambanya, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan padanya kasih yang dari Allah. Itu kan Daud mencari keluarganya Yonatan dan juga Saul. Terus kata hambanya tadi, ada anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ya, tapi seperti judulnya namanya Mephiboset. Daud mengundang Mephiboset untuk menepati janjinya. Nah, tapi Mephiboset itu dia nggak mau datang ke istana awalnya. Dia malu yang pertama. Kenapa dia malu? Karena kan dia kakinya pincang dan cacat. Jadi dia malu untuk ketemu Raja Daud. Yang kedua dia takut. Takut kenapa? Takutnya karena dulu kan kakeknya Saul itu musuhnya Daud, dan Mephiboset ini takut dibunuh sama Daud. Tapi akhirnya Mephiboset beranikan diri untuk datang ke istana dan akhirnya ketemu sama Daud. Dan Daud meyakinkan kalau dia tidak akan membunuh Mephiboset, tapi Daud berjanji sama Yonatan dan diungkapkan kepada Mephiboset kalau dia telah berjanji sama Yonatan ayahnya kalau akan merawat anaknya, yaitu si Mephiboset. Akhirnya Mephiboset tinggal di istana dan dirawat sama Raja Daud. Nah, hal yang menarik kita dapat pelajari dari firman Tuhan kali ini, di mana Daud itu setia sama janjinya. Walaupun dia udah hidup jadi raja, terus hidupnya enak, tapi dia tidak pernah lupa sama janji yang telah diungkapkannya pada zaman dahulu sama Yonatan dan juga Saul. Nah, kita kadang sebagai anak Tuhan suka lupa sama janji kita, adik-adik. Seperti kita mungkin lagi senang-senang kita berjanji, misalnya, oh yes, aku seneng nih, aku dapat nilai bagus, aku janji akan rajin belajar. Tapi ketika udah dapat nilai bagus, malah belajarnya jarang-jarang, malah main handphone. Atau juga kita berjanji ketika kita mau dapat sesuatu, contohnya janji sama orang tua, sama Tuhan, dan juga temen. Nah, kalau janji sama Tuhan misalnya kayak gini, misalnya, ya Tuhan, aku berjanji kalau misalnya aku dapat nilai bagus kali ini, aku makin rajin berdoa. Terus udah dikasih nilai bagus nih sama Tuhan, ternyata malah belajarnya berdoanya jarang-jarang. Nah, kita nggak boleh seperti itu, adik-adik. Kita harus belajar dari Raja Daud yang setia sama janjinya. Ketika kita berjanji, kita harus menepatinya sehingga kita tidak mengingkari. Apalagi kita janji sama Tuhan, itu kalau misalnya kita mengingkari janji sama Tuhan, Tuhan akan sedih, adik-adik. Jadi yang kita sebagai anak Tuhan, kita harus menepati janji kita seperti Raja Daud ini. Walaupun kita udah senang-senang ataupun kita mau dapat sesuatu, kita harus tetap menepati janji kita kepada orang tua, teman, bahkan sama Tuhan. Karena kalau kita menepati janji kita sama Tuhan, Tuhan akan senang, adik-adik, dan kita makin disayang sama Tuhan. Nah, kita harus setia sama janji yang pertama, dan juga kita harus menepati janji kita ketika kita sudah membuat janji seperti Daud. Nah, adik-adik, semoga kita semakin setia sama Tuhan dan juga tidak mengingkari janji, tapi kita mau menepati janji. Nah, untuk firman Tuhan kali ini sampai sini dulu, adik-adik. Kita mau belajar supaya kita semakin dekat sama Tuhan di hari-hari yang seperti ini. Nah, kita mau berdoa sama-sama
untuk menutup firman Tuhan kita dan juga berdoa buat bangsa Indonesia. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun hanya online Tuhan, tapi kami yakin percaya Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga telah mendengar firman-Mu, semoga firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, untuk menjadi anak yang setia sama Tuhan, menepati janji kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Tuhan Yesus, berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan, kiranya Kau pulihkan bangsa kami, sehingga kami boleh beribadah lagi bersama-sama di gereja dengan teman-teman kami dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah kami, kiranya Kau berkati kami di dalam keseharian kami dalam seminggu ke depan dan juga setiap hari. Terima kasih Bapa, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk ibadah hari ini, dan nanti minggu depan juga ibadahnya masih online. Nah, kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita harus selalu berdoa supaya kita bisa ketemu lagi di mungkin bulan depan. Oke? Terima kasih adik-adik, semoga ibadah kali ini menjadi berkat buat kalian semua. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.